Halo Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa 26 Juli 2022. Bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Ziva Zahriani. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Di informasi yang pertama, pemirsa, Kejaksaan Negeri Labuhan Batu menangani 2 kasus korupsi dan 59 surat kuasa khusus dari BPJS Kesehatan. Dari penanganan ini, Kejaksaan Negeri Labuhan Batu menyelamatkan keuangan negara lebih 120 juta rupiah. Periode Januari hingga Juli tahun 2022, Kejari Labuhan Batu melalui bidang pidana khusus melakukan penyelidikan terhadap dugaan 2 kasus korupsi penggunaan dana penyertaan modal BUMDes Mandiri Makmur tahun anggaran 2017-2018 Desa Perkebunan Bilah, Kecamatan Bilah Hilir, yang mana telah menahan 2 tersangka serta melakukan penuntutan terhadap 2 tersangka tindak pidana korupsi pengadaan tabung gas LPG yang sangat merugikan keuangan negara sebesar 359 juta rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Jepri Penanging Maka Pedua menyebutkan selain menangani korupsi pada bidang Pitsus, pihaknya pada bidang Tatun melalui Jaksa Pengacara Negara melakukan bantuan hukum atau yang dikenal dengan non-ligitasi dengan menangani 6 SKK dari BPJS Kesehatan Cabang Tanjung Balai dan 53 SKK dari PLN UP3 Rantau Parapat berupa bantuan penangian tunggakan kepada pihak ketiga. Dari upaya ini berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar lebih dari 130 juta rupiah, serta mengembalikan lahan PTPN 4 dengan cara membantu melakukan proses penyelesaian pembayaran ganti rugi lahan warga desa Serakyat seluas 14.184 hektar persegi. Yang juga ada pendampingan hukum. Pendampingan hukum itu dari PTPN 4. Kebun Panai Jaya memohon pendampingan hukum terkait dengan ganti rugi lahan masyarakat desa Serakyat. Keberhasilan Jaksa Pengacara Negara telah berhasil memulihkan dan mengembalikan lahan milik PTPN 4. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai menetapkan 1 tersangka kasus tindak pidana korupsi dugaan markup klaim asuransi usaha tani padi tahun anggaran 2020 di Dinas Lingkungan Pertanian. Ya, Kejari mengatakan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus yang sama. 1 tersangka yang ditetapkan tindak pidana khusus Kejaksaan Serge dalam kasus markup atau penyalahgunaan uang klaim asuransi usaha tani padi atau AUTP anggaran 2020 dengan kerugian negara lebih dari 500 juta. Dengan inisial PR, salah satu ASN di Dinas Pertanian Serdang Bedagai, adapun fakta di lapangan yang ditemukan penyidik adalah PR tidak pernah melakukan sosialisasi. Tersangka mengupload peserta AUTP tanpa dokumen lengkap, tidak melibatkan UPTD kegiatan, menerima pencairan dana AUTP yang seharusnya diperuntukkan kepada kelompok tani. Kajari Serge Muhammad Amin menyampaikan jumlah klaim asuransi kerusakan dan kebanjiran tanaman padi petani yang diajukan pada tahun anggaran 2020 sebesar 3.298.560.000 rupiah yang disetujui oleh pihak asuransi PT Jasindo sebesar 3.271.200.000 rupiah. Maka atas pencarian tersebut penyidik menemukan indikasi tindak pidana korupsi dengan kerugian negara mencapai 500 juta lebih. Dan jumlah kerugian negara yang sudah dikembalikan sebesar 200 juta rupiah yang berasal dari 12 kelompok tani peserta AUTP tahun anggaran 2020 yang lalu. Muhammad Amin menambahkan, dalam kasus ini tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru yang akan ditetapkan penyidik. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Kami penyidik
penyidik perkiraan sementara 500 juta lebih. Yang sudah disetorkan Pak pengembalian kerugian? Yang sudah diteruskan 200-500 juta. Pasal yang dipersangkakan Pak? Pasal yang disangka pasal 2 dan pasal 3. Ancaman hukumannya Pak? Ancaman hukuman 20 tahun. Sementara itu pemirsa, di sorotan lainnya, dua kelompok pemuda berbeda tempat di Belawan bentrokan dengan menggunakan senjata tajam seperti panah, batu, dan juga pecahan botol. Bentrokan yang terjadi pada Senin malam kemarin menyebabkan salah seorang polisi kena panah dan 2 orang kena bacok. Bentrokan kedua kelompok pemuda berbeda tempat ini dimulai dari Jalan Bandeng, Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan pada sore hari, mengakibatkan pemuda setempat si Marco Polo Simajuntak 23 tahun mengalami luka bacok di kepala dan wajahnya karena dikeroyok 10 orang pemuda lain tempat. Sementara itu di kawasan Jalan Taman Makam Pahlawan Kelurahan Belawan 1 Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, dua kelompok saling bentrok dengan menggunakan sajam, panah, lemparan batu, dan juga pecahan botol yang terjadi pada Senin malam sekitar pukul 20.30 WIB. Kedua kelompok pemuda yang bertikai ini masih satu kelurahan namun berbeda lorong atau lingkungan, yakni lorong Papan dan juga lorong Melati. Akibat pertikaian atau bentrok ini, salah seorang warga Muhammad Sobir usia 40 tahun warga Belawan Lama yang bermaksud memisahkan bentrokan kedua kelompok pemuda tersebut terkena bacokan senjata tajam. Edek namanya Pak. Hah? Edek. Saya lagi makan bubur, tiba-tiba dia nyerang pakai kelewang. Oh. Di 3 kali dihayunnya, ketiga kali kena tangan aku. Nah, saya elak, kena ke tangan. Jam berapa tadi kejadiannya? Sekitar jam 9 lah gitu. Sementara itu, aksi bentrok kedua kelompok pemuda ini bubar setelah datang petugas Polres Pelabuhan Belawan namun disambut lemparan batu, pecahan botol, panah yang mengakibatkan salah seorang petugas Sabara Polres Pelabuhan Belawan terluka di punggung karena terkena panah. Antisipasi aksi bentrok yang semakin brutal, petugas Sabara dari Polres Pelabuhan Belawan melepaskan tembakan gas air mata ke arah kedua kelompok pemuda yang bentrokan tersebut dan sekitar pukul 21.00 petugas berhasil membubarkan aksi bentrokan kelompok tersebut. Usai dibubarkan, lokasi bentrokan dijaga oleh petugas dari Polres Pelabuhan Belawan dengan senjata yang cukup lengkap. Kita ke Nias Utara, pemirsa. Mesin server jaringan data pada Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara sempat mengalami gangguan akibat faktor cuaca buruk. Ya, benar sekali. Namun gangguan ini belum berdampak serius terhadap pelaksanaan layanan publik pemerintah instansi terkait. Diguyur hujan deras dengan intensitas sedang hingga deras sempat melumpuhkan beberapa aktivitas warga termasuk layanan publik di kantor pemerintah. Beberapa peralatan elektronik jaringan internet mesin server data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sempat tidak dapat dioperasikan secara maksimal. Kondisi itu berdampak pada perekam data hingga pencetakan kartu tanda penduduk dan kartu identitas anak elektronik mengalami kelumpuhan sementara. Akibatnya sejak kemarin hingga pagi tadi, kantor pemerintah itu sepi dari kunjungan warga untuk mengurus administrasi kependudukan. Hari ini kelihatannya sudah mulai pulih. Kita harapkan bisa berjalan untuk seterusnya. Dan kehadiran para pegawai juga pun kemarin itu sangat terganggu akibat banjir yang melanda beberapa daerah. Sementara hari ini telah dipastikan keamanan mesin server yang sempat dipengaruhi cuaca telah dapat difungsikan sehingga urusan administrasi kependudukan mulai dari pendaftaran hingga percetakan dapat dilayani. Dan pada hari ini sudah membaik dan prosesnya sudah sangat baik lah. Menuju ibu kota kabupaten tadi Bang, ada nggak kendala di perjalanan Bang? Di perjalanan untuk saat ini dulu nggak ada, hanya beberapa saja ada genangan-genangan air yang memang bisa dilalui. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Selain tak mencerminkan di ruang publik, fenomena parkir kendaraan dan juga pemasangan papan bunga yang merampas hak pengguna jalan di trotoar merupakan bentuk tindakan yang melanggar hukum. Ya, trotoar ditujukan untuk difungsikan sebagai fungsi pejalan kaki, namun pada prakteknya kerap kali kita masih mendapatkan hak ini diabaikan dan tidak ada tindakan dari yang berwenang. Di
Di Kota Medan, hal ini dapat dijumpai di ruas Jalan Putri Hijau, tepatnya di seputaran kantor Samsat Medan Utara. Di sini parkir kendaraan padat setiap harinya. Selain kendaraan yang diparkirkan menutupi ruas trotoar, bahkan rambu lalu lintas dilarang stop seakan menjadi pajangan tak berarti. Ditambah lagi di daerah ini pemasangan papan bunga sembarangan di badan trotoar dengan atribut talinya yang merampas akses pejalan kaki. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 45, definisi trotoar adalah salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas. Pada pasal 131 diatur bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain. Bagi yang belum tahu ancaman sanksi bagi pelanggar atau penggunaan trotoar sebagaimana mestinya, antara lain diatur di pasal 274 ayat 2. Di mana setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi kelengkapan jalan dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun atau didenda paling banyak 24 juta rupiah. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau didenda paling banyak Rp250.000. Peraturan lain mengenai trotoar diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan. Berdasarkan pasal 34 ayat 4 disebutkan, trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki. Fenomena beralihnya fungsi trotoar menjadi lahan parkir jamak dijumpai di kota-kota besar dengan kepadatan yang tinggi, seakan menunjukkan bahwa hak pejalan kaki masih belum dihormati dan dipahami dengan baik oleh masyarakat. Perilaku menggunakan trotoar tersebut tidak hanya mengganggu, tapi merampas hak pejalan kaki di trotoar masih belum mendapatkan sorotan sepenuhnya dan sering sekali dianggap sebagai angin lalu. Padahal bukan tidak mungkin pelanggaran di ruang publik ini bila terus dibiarkan seakan membudaya. Sejumlah informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Maka itu tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Namorambe Nyonya Siska Amos Febrianta Karo-Karo kemarin siang melantik 25 Ketua TPPKK Desa Kecamatan Namorambe kemarin. Pelantikan dan serah terima jabatan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Namorambe disaksikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Deli Serdang Nyonya Junita Asyari Tambunan yang berlangsung aman dan lancar. Pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Namorambe ditandai dengan pembacaan sumpah janji serta penandatanganan serah terima jabatan dipimpin oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Namorambe, Nyonya Siska Amos Febrianta Karo-Karo.
Sebanyak 25 ketua tim penggerak PKK Desa di Kecamatan Namurambe yang dilantik menjadi ujung tombak dalam menjalankan program pemerintah membantu masyarakat desa lebih berinovasi, kreatif, dan mampu menjalin komunikasi guna mewujudkan pembangunan desa. Ketua tim penggerak PKK Kecamatan Namurambe, Nyonya Siska Amos Febrianta Karo-Karo mengatakan, dengan membangun Dasa Wisma, tim penggerak PKK Desa mampu menjadikan Kecamatan Namurambe masyarakat yang sehat, berinovasi, dan juga sejahtera. Untuk Kecamatan Namurambe sendiri, kami juga sudah berusaha membuat Dasa Wisma dari 36 desa yang ada di Kecamatan Namurambe. Jadi fungsi Dasa Wisma itu adalah sebagai alat informasi dari tingkat rumah ke dusun, dusun ke desa, dan akhirnya desa ke kecamatan, dan kami melaporkannya ke kabupaten. Nah, saya berharap Ketua Tim Penggerak PKK Desa yang baru dilantik ini akan memenuhi amanah sesuai dengan apa yang tanggung jawab mereka untuk menjalankan PKK sebagai mitra dari pemerintahan terkhusus pada Kecamatan Namurambe. Sementara itu, tim penggerak PKK Kecamatan Namurambe, Kecamatan Deli Serdang siap mendukung program pemerintah dan menjalankan Dasa Wisma mewujudkan masyarakat sejahtera. Pemirsa, Kodim 0211 Tapanuli Tengah melakukan apel pembukaan sekaligus pemberangkatan pasukan Satuan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-114 tahun anggaran 2022 di wilayah Kodim 0211 Tapanuli Tengah. Gelar pasukan dipimpin Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan di lapangan Simarmare, Kota Sibolga. Dandim 0211 Tapanuli Tengah Letkol Mangatas Pandapotan Sibuaya menjelaskan pelaksanaan TMMD ke-114 Kodim 0211 Tapanuli Tengah dimulai dari tanggal 26 Juli hingga 24 Agustus 2022. Kegiatan TMMD ke-114 Kodim 0211 melibatkan 150 personil dari Kosatgas 15 orang, penyuluh 25 orang, dan SSK mencapai 120 prajurit. Dandim 0211 Tapanuli Tengah mengatakan kegiatan TMMD ke-114 dilaksanakan di 2 kelurahan di Kota Sibolga, yakni Kelurahan Huta Barat dan Parombunan. Adapun sasaran TMMD ke-114 Kodim 0211 Tapanuli Tengah yakni fisik dan non-fisik meliputi pembukaan jalan di daerah terisolir yang menghubungkan Kelurahan Huta Barangan dengan Kelurahan Parombunan dengan panjang jalan 2.800 meter, lebar 8 meter. Satgas TMMD Kodim 0211 Tapanuli Tengah juga melakukan pembuatan jembatan sementara dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai kebangsaan, ketahanan bela negara, serta kesehatan, khususnya penyuluhan narkoba dan stunting. Untuk sasaran fisik pelaksanaan TMMD ke-114 ini yaitu pembukaan jalan baru dari Kelurahan Huta Barangan, Kecamatan Sibolga Utara, menghubungkan ke Kelurahan Parombunan di Kecamatan Sibolga Selatan. Pelaksanaan kegiatan TMMD ini tadi seperti yang sudah saya laporkan ke Bapak Wali Kota mulai 26 Juli sampai dengan 24 Agustus. Sementara itu, Wali Kota Sibolga mengapresiasi pelaksanaan TMMD Kota Sibolga dan akan turut adil dalam menyukseskan seluruh kegiatan TMMD ke-114 Kodim 0211 Tapanuli Tengah. Ucapkan terima kasih, apresiasi kepada TNI yang bisa melaksanakan TMMD untuk pelaksanaan pembangunan fisik, non-fisik, karena banyak sosialisasi mengenai narkoba, sosialisasi kepada kesehatan, sosialisasi stunting nanti akan dilaksanakan oleh TNI Manunggal bersama masyarakat. Sementara itu, pemirsa, Dasa Wisma memiliki peranan penting dalam meningkatkan pembangunan desa sehingga dibutuhkan sinergitas antara pemerintah bersama masyarakat. Sinergitas yang dibangun untuk membentuk kehidupan masyarakat lebih terampil dalam penanganan hambatan maupun kendala yang terjadi di tengah masyarakat agar terwujudnya pembangunan desa lebih maju dan sejahtera. Ketua Tim Penggerak PKK Desa sebagai ujung tombak kesuksesan kemandirian masyarakat dituntut untuk lebih peduli mengatasi persoalan di tengah masyarakat.
Kepedulian tim penggerak PKK Desa melalui program Dasa Wisma yang dibangun dapat memberikan manfaat terciptanya suasana lingkungan yang aman, nyaman, dan juga sejahtera. Guna mensejahterakan keluarga, bagi masyarakat desa dibutuhkan inovasi dan kerjasama dengan meningkatkan komunikasi dengan memanfaatkan guna memberdayakan potensi yang dimiliki sumber daya manusia dan alam, khususnya di Kecamatan Namorambe. Program Dasa Wisma dimiliki tim penggerak PKK menjadi pedoman dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, termasuk kasus stunting, gizi buruk, dan keterpurukan ekonomi dampak dari pandemi COVID-19. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Deli Serdang Nyonya Yunita Sari Tambunan berharap kepada Ketua Tim Penggerak PKK Desa untuk mampu menjalin komunikasi guna mendeteksi secara dini permasalahan yang telah terjadi di tengah masyarakat sehingga dengan cepat dapat dilakukan penindakan sebelum persoalan yang lebih meluas pula. Kekompakan Dasa Wisma dengan menjalin komunikasi menjadi hal yang penting dalam mengatasi permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan dengan adanya terbentuknya Dasa Wisma, kekompakan itu komunikasi dari tingkat desa, dusun, desa sampai kecamatan, sampai 3 kabupaten itu banyak info yang kita dapat untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di Desa Namorambe ini. Namorambe Kabupaten Deli Serdang siap bekerja melayani masyarakat yang inovatif, kreatif, dan juga sejahtera. Pemirsa, Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang saat ini memiliki pusat kegiatan belajar mengajar PKBM Air Langit yang merupakan terobosan program Camat Namorambe Amos F. Karo-Karo dalam mencerdaskan anak bangsa. PKBM Air Langit diresmikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Deli Serdang, Nyonya Yunita Sari Tambunan, yang dimanfaatkan untuk masyarakat bagi anak berkebutuhan khusus. Peresmian Pusat Kegiatan Belajar Mengajar PKBM Air Langit Desa Ujung Labuhan Kecamatan Namorambe kemarin siang ditandai dengan pemotongan pita oleh Bunda PAUD Kabupaten Deli Serdang, Nyonya Yunita Asyari Tambunan, didampingi Bunda PAUD Kecamatan Namorambe, Nyonya Siska Amos Febrianta Karo-Karo. Dalam kunjungannya, istri Bupati Deli Serdang di PKBM Air Langit mengapresiasi kinerja Camat Namorambe Amos F. Karo-Karo yang mendukung program pemerintah Deli Serdang dalam mencerdaskan anak bangsa, terkhusus bagi anak berkebutuhan khusus. Camat Namorambe Amos F. Karo-Karo mengapresiasi kehadiran Bunda PAUD Deli Serdang menjadi motivasi semangat bagi aparatur kecamatan maupun masyarakat Namorambe dalam menjalankan program pemerintah. Kekuatan kami untuk melakukan pembinaan termasuk pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus yang ada di Kecamatan Namorambe. Dengan kedatangan Ibu Bupati ke Kecamatan menjadi cambuk, menjadi motivasi kami untuk lebih giat melayani masyarakat termasuk yang berkebutuhan khusus. Ini harapan utamanya adalah mari sama-sama kita berantas, kita turunkan dan kita cegah stunting termasuk juga kesehatan anak, ibu dan balita. Dalam kesempatan itu, Bunda PAUD Deli Serdang memberikan cenderamata dan bantuan paket sembako kepada anak berkebutuhan khusus serta masyarakat Namorambe. Pemirsa, anak berkebutuhan khusus menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama antara pemerintah, swasta, dan elemen tokoh masyarakat. Kepedulian terhadap anak berkebutuhan khusus merupakan sebagai wujud meningkatkan nilai-nilai rasa kemanusiaan dalam membangun kebersamaan menjalani kehidupan menuju Indonesia maju. Hal tersebut dikatakan Bunda PAUD Deli Serdang Nyonya Yunita Asari Tambunan yang didampingi Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Deli Serdang Nyonya Sri Pepeni Yusuf Siregar dan Bunda PAUD Kecamatan Namorambe Nyonya Siska Amos Febrianta Karo-Karo saat meresmikan PKBM Air Langit di Desa Ujung Labuhan, Deli Serdang kemarin siang. Anak berkebutuhan khusus memiliki hak untuk tumbuh dan juga berkembang di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama seperti dengan anak normal lainnya sehingga menjadi pengalaman belajar berlangsung dalam segala lingkungan mempengaruhi pertumbuhan individu.
Pendidikan bukan semata-mata sebagai sarana untuk persiapan kehidupan mendatang, tetapi kehidupan anak sedang mengalami perkembangan menuju peningkatan kedewasaannya. Dengan demikian, pendidikan anak berkebutuhan khusus dikatakan Bunda PAUD Kabupaten Deli Serdang Yunita Asari Tambunan. Mereka menjadi tanggung jawab bersama agar dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri serta mampu berkontribusi mengabdi kepada bangsa dan negara. Sudah terbentuk 13 yang ada di kecamatan wadah untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Mudah-mudahan PKBM ini menjadi wadah kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus sehingga anak-anak ini tidak terpencil. Anak-anak ini tetap terpantau yang sama haknya dengan anak yang sehat, cuman fisiknya yang berbeda. Sementara itu bersama masyarakat dan aparatur Kecamatan Namorambe bersinergi membangun daerah dengan mencerdaskan anak bangsa sehingga dapat meraih berbagai prestasi dalam mewujudkan program Pemkab Deli Serdang. Pemirsa, TVRI bekerjasama dengan Asia Pacific Institute for Broadcasting Development kembali mengadakan workshop dengan tema In Country Workshop on Journalist Mobile Advance. Ya, benar sekali. Pelatihan ini berlangsung selama 4 hari dari tanggal 26 sampai dengan 29 Juli 2022 di Hotel Grand Ina, Kuta Bali. Pelatihan ini diikuti perwakilan 22 stasiun TVRI dari berbagai peserta daerah, serta perwakilan dari TVRI Pusat dan Stasiun Bali. Dibuka langsung oleh Direktur Utama TVRI, Iman Brotoseno. Turut dihadiri Kepala Pusdiklat TVRI, Tri Widiarto, dan Kepala Stasiun TVRI Bali, I Ketut Leneng. Ditandai dengan pengalungan ID card peserta secara simbolis, Kapusdiklat TVRI Tri Widiarto mengatakan pelatihan mobile journalism merupakan bentuk dari digital storytelling yang dipakai untuk membuat dan mengedit audio visual dengan perangkat ponsel. Di sini peserta yang berprofesi sebagai reporter dilatih dan diberikan perlengkapan untuk bisa membuat konten audio visual menggunakan telepon pintar. Bedanya dengan media mainstream harus meliput dan mengolah serta memproses verifikasi oleh redaktur. Namun Mojo hanya perlu perencanaan yang matang dan konten langsung bisa diupload. Kalau media mainstream, reporter harus meliputi, diolah, kemudian ada verifikasi. Tetapi kalau di Mojo perlu ada penanganan, maksud kami perencanaan terlebih dahulu, juga harus memperhatikan tanggung jawab dalam setiap upload informasi, jangan sampai isinya memprovokasi, ujaran kebencian atau berita bohong dan lain sebagainya. Direktur Utama TVRI Iman Brotoseno mengatakan, melalui workshop ini peserta diharapkan agar mampu membangun pemahaman, keterampilan, kreativitas, dan kapasitas literasi digital bagi reporter, di mana profesi Mojo adalah sebagai jurnalis, visual storyteller, fotografer, dan konten kreator. Seorang Mojo juga harus pandai memilih cerita, mengedit konten baik audio maupun visualnya. Untuk insan-insan TVRI di seluruh Indonesia terkait dengan mobile journalism atau yang biasa dikenal dengan Mojo ya. Jadi kita berharap bahwa seluruh insan TVRI bisa menjadi reporter, jurnalis, editor, publisher. Karena dalam era zaman sekarang ini memang dibutuhkan hal-hal yang sangat instant, mobile, cepat, dan tidak terbatasi oleh birokrasi atau hal-hal yang mengkungkung ya. Jadi dengan berbekal handphone, mobile phone atau smartphone kita bisa menjadi pewarta untuk memberitakan atau mengabarkan hal-hal terkait dengan berita apapun lah di Indonesia ini. Pada pelatihan ini dihadirkan narasumber William Joseph dan Monica Pang yang sudah malang melintang di dunia broadcasting tingkat Asia Pasifik. Dan di sini peserta akan belajar bagaimana membuat liputan berupa konten audiovisual yang berkualitas dari perencanaan hingga penguasaan peralatan sehingga akan menjadi berita yang menarik dan informatif. Peserta juga dibekali dengan pengetahuan teknik dasar videografi, eksekusi pengambilan gambar, teknik wawancara, seni interview video, hingga optimalisasi penggunaan telepon pintar sebagai kamera. Pemirsa, informasi terkait pupuk bersubsidi akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 ditetapkan tata cara alokasi dan harga eceran tinggi untuk pupuk bersubsidi di sektor pertanian. Peraturan tersebut tertuang dan terkait tentang pembatasan terhadap jenis pupuk bersubsidi untuk petani yang awalnya menggunakan 5 jenis pupuk, kini hanya tinggal 2 jenis, yakni urea dan NPK. Beberapa kebijakan dalam pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi antara lain petani menerima pupuk bersubsidi adalah petani yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Pupuk subsidi hanya diberikan untuk 9 komoditas antara lain subsektor tanaman pangan yakni padi, jagung, dan kedelai. Subsektor hortikultura adalah cabai, bawang merah, bawang putih. Subsektor perkebunan yakni tebu rakyat, kakao, dan kopi. Untuk penetapan alokasi pupuk bersubsidi tingkat provinsi ditetapkan berdasarkan data spasial lahan petani. Jika ada spasial lahan petani tidak tersedia dapat digunakan data luas lahan dalam simultan, luas baku lahan sawah yang dilindungi dan penetapan LP2B serta penyerapan pupuk bersubsidi tahun sebelumnya. Dengan adanya pembatasan ini, petani sekarang harus lebih kreatif, inovatif, dan bisa beralih dari pupuk kimia pada pupuk organik. Pelaksana tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara, Luciatiri mengatakan dalam waktu dekat Dinas Pertanian akan launching untuk pupuk organik dengan memanfaatkan semua zeluloid dari sisa-sisa pertamanan dan sisa kotoran hewan yang akan dikembangkan sebagai pupuk organik baik lahan, tanaman pangan maupun hortikultura. Terkait dengan perubahan pupuk bersubsidi ini, Dinas Tanaman Pangan akan mensosialisasikan pada awal Agustus dengan memanggil seluruh dinas terkait di kabupaten kota terkait adanya perubahan ini, sehingga petani memahami bahwa pupuk bersubsidi hanya 2 jenis saja. Dengan Permen nomor 10 tahun 2022 bahwa terjadi pembatasan ya terhadap jenis pupuk yang awalnya 5 sekarang hanya tinggal 2 yaitu hanya urea dan NPK. Jadi ini untuk kedua jenis pupuk ini pun dibatasi untuk 9 komoditas ya. Jadi untuk kita pangan ada 6 komoditas, perkebunan hanya 2 komoditas saja. Jadi pangan itu adalah dia di padi, jagung dan kedelai, dan horti adalah di cabai, bawang merah dan bawang putih. Jadi otomatis petani itu sekarang harus lebih kreatif. Artinya dengan ada pembatasan ini kita khususnya petani itu harus mempunyai inovasi bagaimana mengembangkan pupuk ini selain pupuk kimia. Jadi memang kita ini rencananya akan go launching untuk go organik ya. Itu kita akan memanfaatkan semua zero waste dari sisa-sisa pertanaman maupun dari kohe kotoran hewan yang akan kita kembangkan sebagai pupuk organik baik di lahan tanaman pangan dan hortikultura. Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi Provinsi Sumatera Utara sampai dengan 15 Juli 2022 untuk pupuk urea mencapai 63% dan NPK mencapai 60%. Pemirsa, dari Kabupaten Toba, komunitas warga masyarakat peduli Kota Balige mendukung pemerintah Kabupaten Toba dalam penataan Kota Balige agar lebih baik lagi. Hal ini diungkapkan komunitas tersebut dengan memulai menghiasi trotoar dengan pot bunga guna memperindah Kota Balige. Keberadaan pot bunga tersebut adalah sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah Kabupaten Toba dalam memajukan destinasi pariwisata. Koordinator Aksi Peduli Kota Balige, Walsa Tampubolan, mengatakan bahwa komunitas ini bertujuan mendukung penataan Kota Balige sekaligus untuk memperindahnya. Saat ini, komunitas Peduli Kota Balige mencoba untuk mendukung dan juga sekaligus mengingatkan pemerintah Kabupaten Toba dengan cara memulai menyumbang pot bunga untuk ditempatkan di sepanjang trotoar jalan. Hal ini diharapkan agar nantinya pemerintah Kabupaten Toba dapat mendukung kegiatan komunitas ini dan melanjutkannya ke seluruh Kota Balige dengan tujuan untuk memperindah Kota Balige dan sekaligus mendukung kemajuan kepariwisataan. Walsa juga menjelaskan pengadaan spot bunga tersebut adalah masih swadaya dari masyarakat yang peduli dan juga adalah sebagai hasil dari produk lokal yang perlu diberdayakan untuk membangkitkan UMKM di Kabupaten Toba. Niat kita untuk memperindah Kota Balige dari kita masyarakat. Tujuan kita di sini memperindah Kota Balige adalah mengingat Balige ini salah satu tujuan wisata rencana F1 H2O. Jadi semoga pemerintah Kabupaten Toba mengikuti perbuatan kita supaya diikuti rencana seluruh Kota Balige lah kalau keinginan kita.
Sementara itu, Camat Balige Pantun Joshua Pardede mengatakan bahwa inisiasi dari komunitas warga masyarakat yang peduli akan Kota Balige ini, di mana mereka ikut mendukung atas penataan Kota Balige dan juga berusaha untuk memperindah, perlu kita apresiasi. Jajaran Forkopimda Kabupaten Karo terus mempercepat pelaksanaan eksekusi dan penataan lahan usaha tani untuk warga pengungsi relokasi tahap 3 di Siosar sekitar Desa Portibi Lama, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Ya, sebagai dukungan warga pengungsi erupsi Gunung Api Sinabung memberikan makanan kepada petugas eksekusi lahan usaha tani pengungsi yang 5 tahun belum juga terrealisasi. Proses eksekusi lahan usaha tani seluas 260 hektar yang diperuntukkan bagi warga pengungsi erupsi Gunung Sinabung di 4 desa, yakni Desa Sukanalu, Desa Marninding, Desa Sigarang-Garang, dan Dusun Laukawar, tidak berjalan mulus dan berlangsung lama. Dikarenakan warga sekitar Desa Portibi Lama menolak dan mengklaim lahan tersebut merupakan tanah ulayat warga. Namun berdasarkan peraturan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, lahan tersebut diperuntukkan untuk lahan usaha tani milik warga pengungsi Sinabung. Warga pengungsi mendatangi Forkopimda Karo dan petugas yang sedang melakukan pekerjaan eksekusi lahan di lokasi, memberikan semangat dan juga makanan sebagai bentuk dukungan percepatan eksekusi lahan usaha tani milik warga pengungsi. Wakil Bupati Karo, Theophilus Ginting, menyampaikan bahwasannya percepatan lahan usaha tani ini warga-warga pengungsi relokasi tahap 3 ini dapat segera bercocok tanam di lahan pertanian mereka. Tujuan mereka terkait lahan usaha tani yang sudah dijanjikan kepada hak mereka ini, inilah kita lihat positifnya, mereka itu juga perlu secepatnya untuk beraktivitas terkait lahan usaha taninya supaya dapat lebih produktif lagi. Kepala Desa Marninding Jepri Sangatap Singarim pun berterima kasih kepada Forkopimda yang telah berupaya percepatan eksekusi lahan usaha tani ini. Lahan usaha tani ini seharusnya 5 tahun yang lalu sudah diberikan kepada warga pengungsi relokasi tahap 3. Namun karena adanya permasalahan maka eksekusi dan pemberian lahan usaha tani ini tertunda. Dan rencananya penataan eksekusi lahan usaha tani milik pengungsi Gunung Sinabung ini akan berjalan selama sebulan penuh. Intinya kita menyemangati petugas di lapangan supaya cepat terrealisasi lahan usaha taninya. Pak, sudah berapa lama kita menunggu nih, Pak? Kita sudah lebih kurang 5 tahun menunggu lahan usaha tani. Jadi hari ini ya 1 bulan belakangan ini sampai saat ini sudah mulai kegiatan pembersihan lahan. Berarti ini wujud supporting kita untuk para pemerintah. Ya, kita mendukung penuh kegiatan pemerintah ini. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, penjual bendera dan umbul-umbul kemerdekaan di Kota Medan mulai bermunculan. Para pedagang musiman ini menjajakan pernak-pernik Hari Kemerdekaan dengan harga yang beragam. Lebih kurang 1 bulan lagi warga Indonesia akan merayakan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Para pedagang musiman sudah mulai bermunculan. Semarak Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 mulai diterasakan pada sejumlah titik ruas jalan umum di Kota Medan. Seperti yang terlihat di Jalan Putri Hijau dan Jalan Gaperta serta beberapa lokasi jalan lainnya di Kota Medan. Salah seorang penjual bendera, Jalaluddin, mengaku bahwa sengaja jauh-jauh dari harga menjual pernak-pernik kemerdekaan agar masyarakat mengetahui tempat membeli bendera. Ia menjajakan dagangan berupa bendera merah putih dengan berbagai ukuran, umbul-umbul dan pernak-pernik lainnya. Sejak 2 tahun terakhir penjualan dagangannya tidak mengalami peningkatan selain pandemi, juga disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk memasang bendera di lingkungan rumah. Jalaluddin menambahkan ia tidak mematok harga terlalu tinggi, harga yang ditawarkan bervariasi. Untuk bendera merah putih ukuran standar dengan harga Rp25.000. Ukuran besar Rp45.000, sedangkan umbul-umbul ukuran 2 meter Rp400.000. Untuk motif bergelombang ukuran 1 meter Rp300.000. Baru ini saya buka yang lain kan kawan dari udah ada yang ulang tahun kemarin di Kota Medan itu lah si orang sudah mulai buka. Saya baru ini saya mulai buka. Minat masyarakat gimana, Bang? Biasa-biasa aja, Bu. Dan tahunnya gitu-gitu aja. Ada kenaikan harga, Bang? Ada.
Pemirsa, Kadis Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara diwakili Sekretaris Dinas Dahliana menutup penataran cabang olahraga tenis meja bersertifikat daerah tahun 2022. Ya, penutupan yang dilakukan di Medan kemarin ditandai dengan penyerahan sertifikat kelulusan dan juga lisensi kepelatihan tingkat daerah. Sekretaris Dispora Sumut Dahliana mengatakan bagi dunia olahraga, pelatih merupakan sosok figur yang terlibat langsung dalam pembinaan atlet meraih prestasi. Terkait dengan upaya peningkatan pembinaan dan pengembangan olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan, diperlukan peningkatan wawasan ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui pelatihan dan praktek langsung di lapangan. Menurut Dahliana, permasalahan yang ada saat ini adalah kurangnya sumber daya manusia, pelatih bersertifikat, dan hal itu dipandang sebagai penghalang lambatnya prestasi cabang olahraga di tingkat daerah maupun nasional. Menyinggung tentang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional tahun 2024 mendatang, Dahliana yang pernah menjadi atlet berprestasi dunia berharap agar seluruh peserta pelatihan dan para pengambil kebijakan mempersiapkan diri dan mengambil peran supaya dapat mengibarkan janji Panji Sumut di ajang multi-event nasional PON 2024. Yang pertama diadakannya pelatihan ini ya, pelatih-pelatih utama adalah sebagai modal mereka untuk membawa atlet menuju Porprov 2022 yang akan dilaksanakan di bulan November. Karena itu juga menjadi salah satu persyaratan yang akan disampaikan juga sebagai juknisnya PT PMSI untuk membawa para atlet. Kita sebagai pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dispora membantu kegiatan Pemprov PT PMSI dengan mengadakan pelatihan-pelatihan seperti ini. Mudah-mudahan dengan adanya diadakan pelatihan ini, para pelatih yang baru selesai diberi materi dan sertifikat bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan ada waktu tinggal sekitar 3-4 bulan ini untuk 3 bulan untuk membawa atletnya di provinsi, di Porprov. Di situ nanti akan kita lihat hasilnya sampai di mana mereka sudah mengimplementasikan ilmu yang didapat pada saat pelatihan ini. Ketua Pelaksana Kegiatan Pelatihan Eni Siswati melaporkan penataran diikuti 49 peserta dari 17 kabupaten kota se-Sumatera Utara yang kesemuanya merupakan rekomendasi dari pengurus cabang Persatuan Tenis Meja di daerah masing-masing. Kita ke sorotan lainnya, pemirsa. Penggunaan bahan bakar batu bara yang sering digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga uap ternyata berakibat fatal bagi masyarakat dan juga nelayan. Hal ini terbukti nelayan Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat mengeluh tangkapan ikan berkurang akibat limbah batu bara yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga uap. Keluhan para nelayan ini dialami sejak PLTU membuang limbah batubara ke laut sehingga penghasilan nelayan jauh berkurang. Tidak hanya itu, pembuangan limbah batubara ini juga mengakibatkan biota laut seperti ikan, udang, dan juga kepiting nyaris punah. Keluhan ini sudah dirasakan masyarakat Desa Sesiur dan Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Pangkalan Susu sejak PLTU menggunakan bahan bakar batubara untuk mengoperasikan mesin bertegangan tinggi yang ada di PLTU. Warga sangat resah karena pada umumnya mata pencarian masyarakat adalah sebagai nelayan pencari ikan di laut. Sebelumnya masyarakat telah menyampaikan ke pihak PLTU akibat pembuangan limbah batubara ini ke laut, namun hingga kini belum ada tindakan dari pihak PLTU. Menurut nelayan Syukri, sejak dibuangnya limbah batubara ke laut, penghasil para nelayan nyaris tidak ada karena biota laut seperti ikan, udang, dan juga kepiting sudah tidak ada lagi. Para nelayan juga berharap agar pihak PLTU memberikan kompensasi karena para nelayan sudah tidak bisa lagi mencari ikan. Itulah kalau waktu pembongkaran batubara ikan tuh nggak ada, pinggir lagi udah penghasilan dah nggak ada, berkurang. Kenapa gitu bang, ikan kalau nggak ada bang? Nah, karena limbah itu juga mungkin banyak dampaknya, limbahnya tercemar gitu, nggak ada ikannya naik lagi ke palu. Berarti penghasilan juga berkurang lah bang ya? Kurang, kadang-kadang banyak nggak dapatnya. Bisa ya jangan pergunakan batu bara lagi gitu sebenarnya. Para nelayan berharap pada pemerintah Kabupaten Langkat dan PLTU memperhatikan nasib mereka karena akibat pembuangan limbah batubara tersebut, mata pencarian masyarakat sebagai nelayan untuk menghidupi keluarga sangat jauh berkurang.
Pemirsa, dikabarkan menghilang semenjak hari Sabtu sore dari saat berbelanja di Pajak Tarutung. Salah seorang warga Tarutung ditemukan meninggal dunia oleh warga di pinggir Jalan Sipirok, Tapaduli Selatan. Ya, penemuan jenazah berjenis kelamin wanita yang ditemukan warga pada Minggu siang, tepatnya di sisi Jalan Aek Latong, Kecamatan Sipirok. Saat ditemukan warga, kondisi jenazah terlihat tergeletak di pinggir jalan. Penemuan mayat direspon oleh pihak Polsek Sipirok, kemudian dilakukan evakuasi dan identifikasi. Dari hasil identifikasi, Polres Tapanuli Selatan, identitas mayat perempuan yang ditemukan bernama Nur Haida Simanjuntak, berumur 64 tahun, warga Kabupaten Tapanuli Utara. Sebelumnya, korban dinyatakan hilang oleh pihak keluarga dan telah dilaporkan ke Polres Taput pada Sabtu sore. Namun setelah dilakukan pencarian, Nur Haida Simanjuntak yang sebelumnya pergi belanja ke Pasar Tarutung pada Minggu siang ditemukan pada keesokan harinya di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Aek Latong, Kabupaten Tapanuli Selatan, dalam kondisi tidak bernyawa. Sementara itu, guna penanganan lebih lanjut, pihak Polsek Tapsel dengan berkoordinasi dengan pihak Polres Taput pada saat ini sedang melakukan pengusutan peristiwa tersebut. Saat ini setelah dilakukan otopsi, pihak kepolisian telah menyerahkan jenazah kepada pihak keluarga di rumah duka di Siwalompu, Tarutung. Polres Tapanuli Selatan tetap kita melakukan kerjasama bagaimana supaya kasus dugaan adanya tindak pidana terhadap korban yang meninggal di Jalan Aek Latong, apakah ada kaitannya dengan tindak pidana pembunuhan atau tidak. Jadi dengan Polres Tapanuli Selatan kita sudah melakukan kerjasama. Guna pengusutan lebih lanjut, pihak Polres Tapsel berkoordinasi dengan pihak Polres Taput saat peristiwa tersebut untuk pengembangan lebih lanjut. Ya pemirsa, informasi dari Kabupaten Tapanuli Selatan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Ziva Zahriani. Selamat sore dan sampai jumpa. Masuk. Wujudkan mimpi Anda menjadi penyiar televisi. Hanya di TVRI Media Pemersatu Bangsa.